dan korban jatuh ke aspal. Warga langsung membantu mengevakuasi korban ke pinggir jalan dan dibawa ke klinik terdekat untuk mendapat perawatan medis. Menurut pemilik minimarket, di wilayah ini banyak pengendara mempercepat laju kendaraannya, padahal lokasi itu merupakan perempatan jalan yang banyak hilir mudik kendaraan. Eksekusi rumah di Cakung, Jakarta Timur berujung ricuh setelah warga pemilik rumah menolak dieksekusi hingga terjadi saling dorong. Kematian bocah SD yang mengakhiri hidupnya di Ngada meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Kebakaran hebat melanda Pulau Tawi-Tawi di Filipina hingga menghanguskan ribuan rumah di permukiman padat. Halo pemirsa, selain ketiga informasi tadi, kami juga masih akan menyajikan beragam informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Resa Nadian dan menyaksikan Sinda Sore. Pemirsa, kericuhan terjadi saat eksekusi rumah di Cakung, Jakarta Timur. Warga pemilik rumah menolak dieksekusi hingga terjadi saling dorong lantaran memiliki sertifikat dan menilai lokasi eksekusi salah. Ricuh, warga terlibat saling dorong dengan petugas saat eksekusi rumah di Jalan Komarudin, Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Pemilik rumah melawan saat petugas akan melakukan eksekusi. Emak-emak pemilik rumah histeris, bahkan ibu pemilik rumah pingsan. Eksekusi rumah dilakukan berdasarkan putusan pengadilan bahwa pemilik rumah tidak berhak menempati rumah yang bukan miliknya. Sementara penghuni rumah bersikeras bahwa pihak PN Jakarta Timur salah mengeksekusi bangunan karena hasil putusan dengan objek lahan berbeda. Ini namanya eksekusi pemaksaan, di mana ini adalah bernilai ya error in objecto, artinya lokasinya berbeda, bukan di sini, di Gapura Muka. Putusan PK Mahkamah Agung mengatakan ya bahwa objek dalam sertifikat ini ya sertifikat 09424 ya berbeda dengan objek sengketa. Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum mau memberikan keterangan terkait eksekusi lahan tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan orang menggeruduk Mapolres Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Mereka protes soal proses penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan yang dinilai lambat. Ratusan orang menggeruduk kantor Mapolres Mamuju Tengah. Mereka mencoba menerobos blokade petugas hingga nyaris bentrok. Aksi saling dorong dan adu mulut pun terjadi dalam aksi protes tersebut.
Dalam orasinya, warga menuntut Polres Mamuju Tengah untuk segera menangkap sejumlah pria terduga pelaku penganiayaan seorang wanita. Warga menilai proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian sangat lambat, sebab sejumlah terduga pelaku hingga kini belum juga diproses. Untuk saat ini masih kondusif, tadi itu hanya ada kesalahpahaman di lapangan dan sudah kita bisa atasi dan kita amankan. Nah, terkait beberapa poin-poin tuntutan tadi, itu seperti apa menyikapi tuntutan itu? Menyikapi tuntutan tersebut, kita akan meningkatkan pelayanan kita dan kita akan memperbaiki kinerja kita sehingga proses penanganan bisa lebih cepat. Warga mengancam jika tak ada perkembangan dalam proses hukum ini, maka mereka akan menggelar lagi aksi serupa. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Puluhan warga bentrok dengan pengurus dan orang tua santri saat menggeruduk pondok pesantren Darul Mukhlasin As-Sani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Aksi dipicu dugaan pencabulan yang dilakukan pimpinan Ponpes. Puluhan warga mengamuk memaksa masuk pondok pesantren Darul Mukhlasin As-Sani di Kecamatan Kusambi, Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Aksi ini mendapat perlawanan pengurus Ponpes dan sejumlah orang tua santri. Polisi berupaya melerai bentrokan, namun warga kian brutal merusak jembatan yang menjadi akses menuju pesantren. Aksi warga dipicu kasus pencabulan terhadap 3 santriwati yang diduga dilakukan pimpinan pondok pesantren berinisial JM. Salah satu korban telah melapor ke Polres Muna sejak setahun lalu, namun JM belum ditahan. Terkait kejadian ini, pihak DPRD Muna Barat menggelar rapat dengan pihak Ponpes, polisi dan Kemenak setempat. Meminta kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua, ya kita meminta kepada, kita bersepakat untuk kemudian menutup sementara aktivitas yang ada di yayasan ini. Sesuai kesepakatan, pondok pesantren kini ditutup sementara hingga kasus tersebut memiliki kepastian hukum. Dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki disabilitas berusia 8 tahun, warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menjadi korban tindak asusila yang dilakukan seorang pria parubaya tetangganya sendiri. Pelaku nyaris diamuk warga dan keluarga sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Seorang pria parubaya diamankan warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan karena melakukan tindak asusila terhadap seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Aksi bejat pelaku dilakukan saat korban tengah bermain di rumah pelaku. Ironisnya, korban merupakan seorang anak berkebutuhan khusus. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban masih curiga atas kondisi sang anak. Saya kayak mikir kayak, oh mungkin anak saya main di rumah orang tersebut. Akhirnya saya jalanlah ke rumah tersebut yang tadi kita datengin, terus dalam kondisi benar-benar tertutup rapat. Terus saya ketuk pintu, itu lumayan lama dia jawab, dan itu baru dibukain selang 5 menit dari dia jawab. Sekitar 5 menitan lah. Akhirnya dibuka pintunya, si pelaku cuma pakai kaos legbong gitu sama handukan. Terus udah gitu anak saya tuh keadaannya cuma masih pakai baju selengkap, cuma celananya agak berantakan. Udah baikin lo, nggak tau diri lo, dituain lo. Di sini pada nuain lo semua di sini. Tapi lo begitu lo sama ponakan gue lo. Pelaku yang awalnya menolak mengakui perbuatannya nyaris menjadi bulan-bulan keluarga dan tetangga. Keluarga akhirnya menyerahkan pelaku ke kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan.
Seorang mahasiswi diduga dilecehkan oknum guru besar di sebuah universitas negeri. Korban trauma berat dan harus dirawat di rumah sakit. Kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen berinisial Prof E resmi dilaporkan ke Mapolres Palopo, Sulawesi Selatan. Oknum dosen Universitas Islam Negeri Palopo ini diduga memanfaatkan kesempatan saat mahasiswa yang menjadi korbannya jatuh pingsan. Di hadapan penyidik, korban mengaku sempat jatuh pingsan lalu diangkat oleh 2 orang pria ke sebuah ruko kosong milik terduga pelaku. Pelaku kemudian diduga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melecehkan korban. Aksi pelaku terhenti setelah korban membuka mata. Korban yang tidak terima pelecehan yang dialaminya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Palopo. Melalui rilis resminya, terduga pelaku membantah tudingan yang dialamatkan ke dirinya. Awalnya korban pingsan lalu diangkat oleh saksi lelaki rapi bersama yang diduga pelaku menuju ke dalam ruko milik pelaku, dan pada saat korban dibaringkan di dalam ruko tersebut, pelaku memasukkan tangannya ke dalam baju korban. Pelecehan atau pencabulan ini sudah melaporkan ke pihak kepolisian, maka kita menghargai proses hukum yang sudah ada, sehingga ketika informasinya sampai kepada kami lalu membicarakannya di tingkat pimpinan. Pembicaraan dari tingkat pimpinan menyimpulkan bahwa kepada yang terlapor perlu diberi ruang yang cukup untuk fokus menyelesaikan masalah hukum ini. Sejumlah mahasiswa mendesak polisi untuk membuka proses hukum secara profesional. Saat ini penyidik masih mengembangkan laporan korban. Penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi dan terlapor. Informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah pelajar di Kabupaten Pandeglang, Banten nekat menyeberangi jembatan ambruk demi tetap bisa berangkat ke sekolah. Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai keprihatinan publik karena membahayakan keselamatan. Sejumlah pelajar sekolah dasar nekat melewati jembatan ambruk di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Para siswa ini terpaksa menuruni tebing curam, berjalan perlahan di atas sisa rangka jembatan yang licin. Mereka kemudian meniti tangga bambu sederhana yang dipasang untuk menyeberangi sungai. Jembatan ini ambruk pada Sabtu 1 Februari 2026 lalu akibat struktur jembatan yang sudah tua dan lapuk dimakan usia. Jembatan ini merupakan salah satu akses yang bisa dilalui warga setempat. Pintasnya itu cuman ke sini, kalau ke sono kan mesti kejauhan. Ya nggak takut gimana ya, jalan ke sono jauh, itu kejauhan. Kalau ke sini kan terpaksa ke sini. Anak sekolah tiap hari kalau lewat sini, Pak? Iya, ya khawatir. Sangat mengkhawatirkan karena anak-anak itu banyak yang turun melalui tangga darurat. Memang ada akses lain, Pak? Akses lain kayaknya ini sangat jauh lah. Warga mendesak pemerintah segera membangun jembatan darurat sambil menunggu perbaikan permanen demi mempermudah aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tidak hanya di Pandeglang, sejumlah pelajar di Sika, Nusa Tenggara Timur juga harus bertaruh nyawa demi bisa berangkat ke sekolah. Kondisi jembatan yang hampir roboh membahayakan siswa. Sejumlah warga dan pelajar di Desa Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa saat menyeberangi jembatan gantung yang hampir roboh untuk berangkat ke sekolah dan beraktivitas sehari-hari. Dengan sangat berhati-hati, setiap harinya mereka harus menyeberangi jembatan gantung yang rusak parah. Jembatan sepanjang 30 meter yang menghubungkan Desa Dobo dan Desa Tilang tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Sebagian besar papan jembatan telah hilang dan hanya menyisakan seling besi serta beberapa keping kayu yang rapuh.
Penyangga jembatan pun sudah miring. Jembatan gantung ini merupakan satu-satunya akses jalan warga dan siswa untuk menuju ke sekolah dan fasilitas umum lainnya. Hari itu hampir mau jatuh. Hampir mau jatuh itu karena apa? Karena kepleset. Jembatannya rusak atau bagaimana? Iya. Harapan adik kepada pemerintah apa? Bangunkan jembatan ini. Warga dan pelajar berharap agar pemerintah setempat segera membangun jembatan yang layak untuk memudahkan mobilitas serta keselamatan warga. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nurah, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, warga Bandung dikagetkan dengan kemunculan macan tutul di kawasan Pacet, Bandung, Jawa Barat. Warga panik karena macan sempat melukai 2 orang warga. Seperti inilah pemirsa kehebohan warga saat menyaksikan munculnya seekor macan tutul di tengah pemukiman warga di Desa Maruyung, Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemunculan satwa liar ini dilaporkan warga pagi tadi. Dengan ukuran sebesar kambing dewasa, warga mengalami kepanikan karena macan tersebut berjalan dan memanjat ke rumah warga. Kehadiran macan ini juga sempat melukai 2 orang warga yang mengalami luka cakaran dan gigitan saat mencoba mengamankan. Upaya penyisiran dan penangkapan pun dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat hingga akhirnya macan berhasil diamankan. Munculnya macan tutul diduga berkaitan dengan tergantungnya habitat asli atau minimnya ketersediaan pakan di kawasan hutan sekitar Kabupaten Bandung. Pemirsa, seorang siswi madrasah di Lumajang, Jawa Timur tertembak peluru nyasar saat jam istirahat sekolah. Korban tertembak di bagian paha dan dirawat intensif di rumah sakit. Siswi kelas 8 MTSN 1 Lumajang tertembak peluru nyasar saat jam istirahat sekolah. Siswi berinisial NS ini terluka tembak di bagian paha dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat kejadian, korban sedang bermain di lantai 2 sekolah bersama temannya. Hingga kini, polisi masih menyelidiki asal proyektil senjata yang digunakan. Yang jelas, pada saat itu jam istirahat, kurang lebih jam 10.00 WIB, si korban atas nama Sinta bersama 3 rekan lainnya ada di depan kelas, lagi main-main. Nah, setelah itu salah satu saksi dari 3 rekannya ini mengetahui si korban tiba-tiba merasa sakit di pahanya. Gak taunya setelah dilihat keluar darah, ada luka bekas seperti luka tembak. Kasus ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, seorang pekerja bangunan juga pernah terluka akibat tembakan. Itu tukang, ada bangun ini kan, itu apa namanya, cuma keserempet di perlingan. Kapan itu kejadiannya? Itu pembangunan ini kira-kira setahun yang lalu. Sementara itu hingga saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, polisi menggerebek sarang narkoba di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasilnya 11 orang yang diduga pelaku dan pengedar berhasil diamankan. Unit Reskrim Polsek Sunggal kembali menggerebek sarang narkoba di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan di 3 lokasi itu, polisi mengamankan puluhan alat isap sabu, sepeda motor, dan 1 orang pengedar. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 3 plastik klip sabu sebesar 2 gram. Barak ini sudah sering digerebek polisi, namun para pelaku tetap nekat mendirikan barak narkoba usai dirobohkan polisi.
Polisi kemudian merobohkan dan membakar seluruh barak tersebut hingga rata dengan tanah. Setidaknya ada 11 orang yang diamankan, termasuk 1 orang pengedar. Barang bukti ada 3 bungkus kecil, sekitar 2 gram. Dan ini tetap kita tindak lanjuti sampai ke persidangan. Polisi saat ini masih memburu seorang bandar. Sementara pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi membongkar peredaran narkoba cair dalam rokok elektrik di Jakarta dan Tangerang. 2 perempuan pengedar diamankan dengan barang bukti 82 cartridge berisi narkoba cair. Polisi bongkar kasus peredaran narkoba cair yang dimasukkan dalam rokok elektrik di Jakarta dan Tangerang. Dalam penggerebekan di sebuah apartemen di kawasan Jembatan Besi, Jakarta Barat, polisi menangkap 1 tersangka pengedar yang merupakan perempuan. Dari tangan tersangka S, petugas amankan 45 kartis berisi narkoba cair jenis etomidate. Setelah di Jakarta, petugas juga menggerebek kediaman tersangka lain di kawasan Cipondoh, Tangerang. Petugas pun menangkap 1 tersangka perempuan lain. Dari tangan F, polisi amankan 37 kartridge berisi narkoba cair. Total sebanyak 82 kartridge narkoba cair berhasil diamankan. Telah mengamankan 1 orang wanita berinisial S di lobi Bougainville, apartemen Season City, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Dan kami mengamankan barang bukti berupa etomidate sebanyak 45 cartridge. Dan selanjutnya kami kembangkan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Februari sekitar pukul 02.00 WIB kami kembali dapat mengamankan 1 orang berinisial F di perumahan Green Lake, Klaster Eropa, Cipondoh, Tangerang. Dan kami kembali mendapatkan barang bukti etomidate sebanyak 37 cartridge. Saat ini kedua tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah perahu milik nelayan di Pelabuhan Pasuruan, Jawa Timur dibakar orang tak dikenal. Pembakaran diduga dipicu masalah rebutan wilayah tangkapan ikan di laut. 2 unit sudah tiba di lokasi. 2 unit mobil kebakaran sudah ada di lokasi. 4 perahu milik nelayan dibakar orang tak dikenal saat bersandar di Pelabuhan Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu malam. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal. Api padam setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Pasuruan dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan warga, sebelum terjadi kebakaran sempat terjadi ketegangan antara nelayan Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan dipicu masalah wilayah tangkapan ikan di tengah laut. Meski telah dimediasi, aksi pembakaran ini diduga untuk memperkeruh suasana. Polisi masih melakukan penyelidikan dan belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang pengendara mobil diamuk warga setelah menabrak sejumlah pemotor di Jalan Raya Citayam, Depok. Diduga pelaku pengendara dalam kondisi mabuk. Warga menghakimi seorang pengendara mobil yang menabrak sejumlah pemotor di Jalan Raya Citayam, Cipayung, Depok. Warga merusak mobil pelaku dan memaksa pelaku keluar dari mobil. Saat diamankan polisi, warga masih berusaha menghakimi pelaku. Menurut salah satu saksi, mobil pelaku dari arah Depok menuju Citayam tiba-tiba oleng ke kanan hingga menabrak satu pemotor. Bukannya berhenti, mobil terus melaju hingga tabrak pemotor lainnya serta sebuah ruko. Diduga pelaku berkendara dalam kondisi mabuk. Kalau yang tadi pada megangin ini sih, warga yang megangin pelakunya itu katanya sih mabok, karena diajak ngobrolnya nggak nyambung katanya. Tadi sempat dikejar warga atau gimana? Sempat dikejar warga, cuman kayak mabuk.
mabok itu sih, soalnya dia nggak kenceng, cuma setelah habis nabrak itu kayak lepas kendali gitu, hilang kendali langsung injek gas makin kenceng gitu. Dia kan keluar dari mobilnya? Nggak keluar dari mobilnya, akhirnya dipaksa keluar sama warga. Akibat kejadian ini sejumlah pemotor terluka dan tembok ruko hancur. Pelaku sendiri dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang membawa satu keluarga tertimpa kontainer di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Akibatnya 3 orang tewas, 2 lainnya selamat. Sebuah minibus yang membawa satu keluarga ringsek parah usai tertimpa truk bermuatan kontainer di Jalan Poros Makassar, Pare, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran kelima korban terjepit badan mobil yang tertimpa kontainer. Kecelakaan bermula ketika truk kontainer yang menuju Makassar ini menyalip mobil yang melaju di depannya, lalu truk naik ke trotoar dan terguling sehingga menimpa mobil korban yang melaju di sampingnya. Akibat kejadian ini 3 orang meninggal dunia yang merupakan seorang ayah serta 2 anaknya yang berusia 7 tahun dan 5 tahun. Sementara seorang ibu dan bayinya selamat. Kelima korban dibawa ke Puskesmas Mandale. Untuk penyelidikan sementara, mobil dump truck diduga menghindari mobil Brio sehingga naik ke median jalan sehingga oleng menimpa mobil Brio yang berada di sisi kirinya. Untuk korban sendiri di mobil Brio ada 5 orang. Pengemudi truk telah diamankan dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan sejauh 1,5 km. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, dump truck bermuatan pasir tambang menabrak 6 unit mobil di pertigaan exit tol Cilegon Timur, Kota Cilegon, Banten. Diduga rem truk tidak berfungsi saat melintasi jalanan yang menurun. Celaka, ketabrak gitu. Ada mobil dump truck ngeblong, Pak. Sebuah truk bermuatan pasir menabrak 6 mobil di pertigaan exit tol Cilegon Timur, Kota Cilegon, Banten. Kerasnya hantaman membuat truk dan ke-6 mobil yang ditabrak rusak parah. Polisi datang ke lokasi meminta keterangan sejumlah saksi. Kecelakaan terjadi saat lalu lintas ramai. Diduga truk bermuatan pasir ini mengalami remblong saat melintasi jalanan menurun hingga menabrak sejumlah kendaraan yang hendak masuk tol. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, proses normalisasi Kali Ciliwung, Jakarta Timur dalam rangka upaya mengatasi banjir kini sudah dimulai. Puluhan bangunan rumah yang berada di bantaran kali dibongkar oleh petugas Pemprov Jakarta. Puluhan bangunan di bantaran Kali Ciliwung yang terletak di Jalan Taman Harapan, Cawang, Kramat Jati dibongkar petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Timur. Satu persatu, bangunan ini dibongkar secara manual tanpa alat berat lantaran akses pemukiman yang sempit. Warga sekitar yang sebelumnya tinggal di lokasi ini pun sudah pergi meninggalkan rumahnya usai menerima uang kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta. Warga pun mendukung kebijakan normalisasi aliran Kali Ciliwung untuk upaya menanggulangi banjir. Kalau lokasi ini kita pada pindah karena mereka sudah dapat dana kompensasi dari pemerintah. Kita nggak tahu berapa besar, kita nggak tahu juga. Mereka dapat penggantian, mereka langsung ada yang ke misalnya ada yang ke Condet, misalnya contohnya ada yang ke Bogor. Mereka juga sudah bosan kali Mas untuk masalah banjir. Saya setuju sih kalau dengan adanya pelebaran kali. Karena ini juga biar tertata rapi. Pembongkaran ini merupakan bagian dari normalisasi aliran Kali Ciliwung atau pelebaran kali untuk menanggulangi banjir yang kerap merendam Jakarta. Pasalnya, pemukiman warga di sepanjang Kali Ciliwung kerap terendam banjir mencapai 2 meter lebih jika mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat, serta tingginya intensitas hujan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto sore tadi melantik